Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita masuk ke pertemuan ke-6 ya dari mata kuliah pengenalan pola. Hari ini kita akan belajar tentang ekstraksi fitur warna. Ya, kalau pekan lalu yang kita pelajari itu salah satu jenis ekstraksi fitur yaitu fitur bentuk dan kontur. Nah, kalau sekarang berdasarkan fitur warnanya. Ya, jadi ada beberapa objek citra tertentu yang kita sebagai manusia bisa membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lain berdasarkan warna. Ya, ini biasanya kita terapkan dalam sebagai contoh ya, penerapannya dalam pengenalan buah misalnya ya, antara buah yang matang dengan yang belum itu pasti ada perbedaan dari penampakan warnanya, ataukah berdasarkan jenis buah juga. Misalnya kalau merah biasanya identik dengan apel. Kemudian kalau orange biasanya identik dengan jeruk, kemudian jika kuning biasanya identik dengan pisang dan seterusnya, ya. Ada banyak macam objek citra yang bisa Anda bikinkan nanti aplikasinya untuk membantu masyarakat dalam mengenali sebuah objek citra berdasarkan dari fitur warnanya. Nah, berdasarkan ruang warna dalam sebuah citra itu terbagi atas banyak macam ya. Ada namanya RGB yang sering kita dengar, yaitu red, green, blue. Ada juga CMY, ada juga YIK, YCBCR, kemudian HSI, HSV, dan HSL. Kemudian ini Bu baca singkatannya aja ya, CIELAB. Nah, yang paling sering digunakan untuk didapatkan fitur warnanya ya dalam hal metode ekstraksi fitur itu ini yang paling sering digunakan, HSI dan HSV. Ini bisa kalian googling ya, contoh jurnal yang melakukan penelitian tentang deteksi sebuah objek citra berdasarkan ekstraksi fitur warna HSI atau ekstraksi fitur warna HSV atau ekstraksi fitur warna HSL ya dan seterusnya. Ini yang paling sering dipakai. Cuman enggak apa-apa, ini kita pelajari juga yang lain sebagai bahan pengetahuan buat kalian. Nah, setelah nanti kita bisa mendapatkan nilai fitur dari masing-masing ruang warna ini, maka bisa kita gunakan untuk memperoleh nilai fitur yang ada di masing-masing jenis warna ini. Nah, itu bisa kita masukkan dalam rumus statistika warna. Jadi ada nanti namanya mean ya atau rata-rata dari masing-masing warna ini, atau bisa juga dari skewness-nya, bisa juga dari standar deviasinya dan seterusnya. Ya, kita mulai dari dasar dari warna. Ya, jadi warna itu adalah cahaya yang dipantulkan oleh objek, ya, objek yang bisa dilihat secara visual oleh manusia. Nah, kemudian spektrum dari cahaya warna ini atau warna cahaya ditentukan oleh panjang gelombang. Nah, dari persepsi mata manusia itu warna yang satu dengan warna yang lain bisa kita bedakan berdasarkan nilai hue, saturasi, dan brightness-nya. Nah, apa itu hue? Hue itu merujuk ke warna yang dikenal oleh manusia, seperti merah dan hijau. Nah, kemudian ini ada nanti masing-masing nilai panjang gelombangnya. Cuman ini tidak sampai di sini kita pelajari ya. Cuman sampai di komponen warna yang berada pada sebuah objek citra. Nah, kemudian saturasi itu menyatakan tingkat kemurnian warna. Ya, seberapa banyak cahaya putih yang tercampur dengan hue. Nah, sebuah warna itu dikatakan bersaturasi 100% ya apabila dia berwarna
putih. Nah, tapi kalau tidak, ya berarti nilai saturasinya nanti di bawah 100%. Nah, kemudian brightness itu biasa juga disebut dengan lightness. Ya, nanti sebentar ada HSL, L-nya itu adalah lightness, kecerahan, menyatakan intensitas pantulan objek yang diterima mata. Nah, intensitas dari brightness dan lightness ini dinyatakan sebagai perubahan warna putih menuju abu-abu. Nah, jadi gradasi antara putih dan abu-abu. Kemudian terakhir mencapai warna hitam. Jadi brightness dan lightness ini bisa kita hitung kalau citranya dalam bentuk aras keabuan atau grayscale. Adapun hue dan saturasi ini bisa kita hitung kalau masih dalam bentuk warna, ya, bukan grayscale atau keabuan. Nah, kemudian kita masuk ke ruang warna. Ya, jadi warna itu juga memiliki spesifikasi dari sistem koordinat dan subruang dari komponen setiap warna. Ya, jadi masing-masing ruang warna itu memiliki bentuk koordinat masing-masing. Antara RGB berbeda dengan HSI, berbeda juga dengan CMY, LUV, dan YIK. Berbeda bentuk koordinatnya. Nah, kita mulai dari ruang warna RGB. Nah, kalau ruang warna RGB atau red, green, blue itu biasa diterapkan pada monitor CRT. Ya, ini yang biasa kita lihat di televisi-televisi ya. Nah, itu mereka menggunakan red, green, blue. Nah, kebanyakan juga pada komputer-komputer. Nah, ruang warna ini menggunakan 3 komponen warna dasar ya. Ada red ya, pada dimensi kesininya itu disebut red. Kemudian aksis ke sananya atau X line-nya, X axis-nya itu green, kemudian Y axis-nya itu blue. Ya, adapun ini yang ke sini yang berbentuk 3 dimensinya itu red. Nah, jadi perpaduan antara red, green, blue itu akan menghasilkan warna-warna yang lain, ya. Nah, dari ruang warna red, green, blue ini itu menggunakan 24 bit. Ya, artinya red 24 bit, green juga 24 bit, dan blue juga 24 bit. Sehingga jika kita kalikan semua hasil perpaduan antara red, green, blue, dan semua komponen warnanya, itu ketika dikalikan akan menghasilkan 16.777.216 gradasi warna ya dari ruang warna RGB ini. Nah, sehingga ini penampakannya seperti ini bisa kita lihat itu 24 red, 24 blue, dan 24 green, kemudian 24 kuning, cyan, dan magenta, itu semua kita kalikan sehingga menghasilkan 16 juta gradasi warna dari ruang warna RGB. Nah, kemudian ya, itu untuk RGB ya. Nah, selanjutnya ada lagi ruang warna CMY atau CMYK. CMY itu singkatan dari cyan, magenta, dan yellow. Nah, kemudian untuk CMYK, K-nya itu menyatakan warna hitam. Nah, jadi kalau untuk untuk RGB itu irisan warnanya itu berbentuk seperti ini. Ini untuk red, green, dan blue. Sementara kalau CMY itu dibalik. Kuningnya menjadi di luar, ya, cyan menjadi di luar, kemudian magenta juga di luar, dan yellow-nya juga di luar. Malah yang di dalam yang dihasilkan adalah red, green, blue. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai konversi dari sebenarnya konversi itu dari RGB dulu ke CMY ya. Nah, setelah CMY bisa kita dapatkan lagi untuk konversi CMYK. Nah, rumus yang bisa kita gunakan itu sebagai berikut. Untuk K itu diambil nilai minimum dari CMY. Kemudian C aksen, C kurang K, dan seterusnya. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai CMYK itu bisa kita gunakan rumus sebagai berikut. Ya, jadi tinggal kita ikuti saja rumus yang ada di dalam materi ini untuk mendapatkan nilai masing-masing dari CMY dan CMYK-nya. Nah, kemudian untuk mengkonversi dari RGB ke CMYK,
ya CMYK itu bisa kita gunakan listing RGB ke CMY. Nah, mula-mula kita normalisasi dulu RGB ya ke nilai 0 dan 1. Nah, kemudian nilai red kita simpan ke dalam variabel R, green kita simpan ke dalam G, blue kita simpan ke dalam B. Nah, kemudian ada rumus untuk mendapatkan nilai atau untuk mengkonversi dari nilai RGB, di mana nilai pixel RGB itu 0 sampai 255, kita mau konversi ke nilai 01 itu pakai selection, ya, selection yang ini. Jika nilai maksimum dari nilai red itu lebih besar dari 1, atau maksimum dari green lebih dari 1, atau maksimum dari nilai blue itu lebih dari 1, maka nilai rednya itu dibagi 255. Begitu juga greennya dibagi 255, blue-nya dibagi 255. Ya, dan adapun untuk mendapatkan nilai CMY itu pakai rumus yang ada tadi persamaan di atas ya. Untuk mendapatkan nilai C menggunakan rumus ini masing-masing di dalamnya ya, CMY. Nah, kemudian CMYK juga begitu, menggunakan rumus sesuai dengan yang diberikan di materi sebelumnya di bagian atas, yaitu 1 dikurang nilai red dikurang nilai U dikali nilai KB-nya. Nah, ini bahasa pemrograman apapun yang kalian gunakan itu tidak jadi masalah, mau pakai Python juga tidak masalah. Yang penting ini rumusnya itu bisa kalian pindahkan ya. Jangan berubah sesuai dengan rumus yang diberikan untuk mendapatkan nilai CMY atau CMYK dari nilai red, green, blue. Ya, kemudian untuk mengkonversi dari nilai 01 itu, di sini dia masih jangkauan nilai 0 sampai 1. Nah, untuk mengkonversi kembali ke nilai pixel 0 sampai 255, maka gunakan rumus berikut. Ya, masing-masing CMYK-nya, masing-masing nilai CMYK-nya dikali dengan 255 dan dikembalikan ke tipe data integer. Nah, sehingga untuk menjalankannya pada suatu nilai pixel itu caranya seperti ini. Ya, ini kalau cuma 1 pixel ya yang kita mau tahu berapa nilai pixel CMYK-nya. Tapi pada sebuah citra itu bisa kita gunakan listing sebagai berikut. Dibaca dulu citranya, ya tentu saja citra berwarna ya atau RGB. Kemudian jalankan atau panggil function RGB ke CMY menggunakan 3 parameter. Nah, 3 parameter itu yang pertama inilah nilai rednya ya di dimensi satunya, dimensi 2 itu nilai greennya, dimensi 3-nya itu nilai blue. Adapun tanda titik 2 ini menyatakan semua baris, semua kolom dari matriks citra lapangan ini. Jadi semua baris, semua kolom pada dimensi 1 diambil nilai pixelnya. Begitu juga pada dimensi 2 dan dimensi 3. Nah, kemudian menggunakan function RGB ke CMY, kita mau dapatkan nilai CMYK dari citra lapangan.png ini. Nah, Ibu jalankan ya di MATLAB RGB ke CMY ini. Nah, ini untuk menjalankannya kita copy ke command window. Ya, jangan lupa tolong ubah posisi folder di mana Anda simpan citra RGB tersebut. Ya, setelah dibaca, kemudian kita panggil fungsinya dengan format dengan 3 parameter. Ya, sebagai berikut ya. Nah, sehingga didapatkan nilai C-nya itu kita klik 2 kali ya, sehingga didapatkan seperti ini. Ini nilai C-nya. Ya. Nah, ini kan satu citra. Nah, satu citra itu bagaimana caranya supaya bisa kita dapatkan nilai fiturnya?
itu bisa kita ambil nilai mean-nya atau rata-ratanya. Jadi jumlahkan semua nilai piksel yang ada dalam citra ini, ya, semua baris, semua kolom, jumlahkan nilai pikselnya, kemudian bagi berapa piksel yang ada di dalam citra tersebut, ya. Itu bisa kita gunakan rumus mean saja, ya, sebentar di akhir materi. Begitu juga nilai fitur M-nya, fitur Y-nya, dan fitur K-nya. Ya, cuman ini dia lebih kepada konversi aja, ya, bagaimana mengkonversi nilai red, green, blue menjadi nilai CMYK. Nah, kemudian selain CMY, ya, bisa juga kita transpose, ya, atau dikonvert kembali dari CMY ke RGB. Ini bisa kita gunakan listing ini, CMY ke RGB, menggunakan rumus yang berkebalikan dari rumus RGB ke CMY. Nah, jadi pakai rumus 1 kurang, ya. Nah, kemudian dikonversi kembali dengan jangkauan 0 sampai 255 untuk mendapatkan nilai RGB-nya. Jadi kita panggil aja CMY ke RGB. Saya cari dulu CMY tadi ada di CMY ke RGB. Ya, cuman kita belum simpan, ya. Panggil aja CMYK. Nah, mana nih R? Ya, ini. Nah, jadi ini nilai red untuk dari yang berasal dari nilai C tadi, ya. Ini nilai rednya. Nah, begitu juga dengan green, blue, green. Ini. Nah, begitu juga dengan nilai blue. Ya. Nah, kemudian itu jadi bisa dibalik, ya, ditranspose istilahnya. Nah, kemudian ada juga ruang warna YIK. Ya, YIK ini biasanya digunakan pada televisi berwarna, ya. Biasa juga dikenal dengan ruang warna NTSC, di mana untuk mendapatkan Y itu apa? Y itu adalah disebut dengan luma, ya, menyatakan luminance. I dan K itu disebut chroma. Nah, untuk mendapatkan nilai YIK ini menggunakan rumus sebagai berikut. Menggunakan matriks 3 kali 3, kemudian dikalikan dengan nilai red, green, blue pada suatu citra. Nah, kemudian komposisi RGB untuk nilai lumanya itu yang ditampilkan nanti di TV itu berupa hitam putih kalau cuma Y aja. Ya, nanti kalau ada IQ baru dia berwarna. Nah, kemudian dari YIK bisa juga dikonversi kembali menjadi RGB dengan rumus sebagai berikut. Sama, ya, menggunakan matriks 3 kali 3 tapi dengan nilai elemen yang berbeda dengan rumus sebelumnya. Kemudian dikalikan dengan nilai YIK yang telah kita dapatkan tadi di sini. Nah, untuk listingnya bisa kalian gunakan di function RGB ke YIK. Ya, jadi ini function untuk mengkonversi aja, ya, mengkonversi dari ruang warna satu ke ruang warna yang lain. Nah, ini YIK ke RGB juga bisa. Nah, selanjutnya ruang warna YCBCR, Ibu tidak jalankan karena sama aja dengan sebelumnya caranya, ya. Nanti kalian praktekkan sendiri di rumah. YCBCR itu biasanya digunakan pada video kamera digital, ya. Komponen Y menyatakan intensitas, CB dan CR-nya menyatakan informasi warna. Adapun untuk mendapatkan nilai Y, CB-CR-nya menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, untuk dikonversi kembali ke RGB menggunakan rumus sebagai berikut. Adapun listingnya bisa kalian lihat di sini. Nah, ini rumusnya, ya. Ini nanti dalam listing tolong diperhatikan baik-baik apakah tidak ada yang kurang satupun angka dari rumus yang digunakan, ya, karena kalau kurang 1 digit atau berbeda
simbolnya positif atau negatif, itu akan memberikan nilai yang berbeda pula. Nah, sehingga ketika kita terapkan pada nilai piksel 9, 16, 250, didapatkan nilai YCBCR-nya sekian. Ya, bisa juga dikonversi kembali. Nah, kemudian ruang warna HSI, HSV, dan HSL. Ya, HSV dan HSL itu contoh ruang warna yang merepresentasikan seperti mata manusia. Ya, apa yang kita lihat, nah seperti itu juga ruang warna dari HSV dan HSL. H itu berasal dari kata hue, S saturasi, L itu luminance, kemudian I-nya itu intensity, dan V berasal dari value. Nah, adapun ruang warna dari HSV itu bentuknya seperti ini, ya, kerucut terbalik, ya, kerucut terbalik. Hue-nya itu di sekeliling tepi dari tepi atas dari ruang warna, kemudian saturasinya itu bagaimana perubahan gradasi dari masing-masing warna, ya, yang diberikan nilai 0 sampai 1. Kemudian untuk kedalamannya itu disebut dengan value, ya, dengan nilai 0 sampai 1. Nah, kemudian untuk mendapatkan fitur, ya, ini baru bisa kita gunakan dia sebagai fitur, yaitu fitur hue, fitur S, dan fitur V. Sebenarnya yang lain juga tadi itu bisa kita jadikan dia sebagai fitur, ya, cuman ini agak jarang dipakai dalam penelitiannya orang yang bergerak di bidang image processing, ya. Yang lebih banyak itu di sini HSV, HSI, dan HSL. Nah, rumusnya seperti berikut. Nilai hue sama dengan tangan dalam kurung 3 dikali nilai green kurang blue dibagi red kurang green tambah red kurang blue. Begitu juga dengan saturasi, rumusnya 1 dikurang nilai minimum yang didapatkan antara red green blue kemudian dibagi dengan value-nya. Nah, jadi untuk mendapatkan saturasi bisa kita dapatkan kalau sudah dihitung value-nya dulu. Value sama dengan nilai red green blue dijumlahkan kemudian dibagi 3. Ya. Nah, kemudian bisa juga, ya, ini cara penemu yang lain, ya, peneliti yang lain. Ada Acharya dan Rai. Itu untuk mendapatkan nilai red, green, blue itu bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Red dibagi penjumlahan dari red, green, blue. Green didapatkan dari green dibagi red, green, blue. Begitu juga dengan blue. Ya, adapun untuk mendapatkan nilai value berdasarkan ini, ya, berdasarkan rumusnya Acharya dan Rai, itu nilai value sama dengan diambil dari nilai maksimum antara nilai red, green, blue. Adapun nilai saturasi itu diberikan nilai 0 jika value sama dengan 0. Digunakan rumus ini 1 kurang minimum dari RGB dibagi value apabila nilai value lebih dari 0. Kemudian nilai hue-nya ada 4 pengkondisian, ya. Diberikan nilai 0 jika saturasinya 0. Digunakan rumus ini 60 dikali green kurang blue per saturasi kali value jika value sama dengan nilai red, ya, dan seterusnya, ya. Seperti itu cara membaca rumus pada ruang warna HSV ini. Nah, kemudian tapi lebih banyak, ya, lebih banyak yang gunakan ini, yang cara sederhananya aja sama, ya, ya, ditemukan oleh Acharya dan Rai pada tahun 2005. Nah, adapun untuk mengkonversi dari RGB ke HSV bisa kita gunakan function ini. Nah, adapun untuk mendapatkan nilai HSV-nya bisa kita lihat di sini. Ini nilai value-nya dulu yang didapatkan, baru nilai saturasinya, kemudian nilai H-nya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah didapatkan nilai HSV-nya, kemudian dikonversi dari nilai 0 sampai 1, dikonversi menjadi jangkauan 0 sampai 255 atau 0 sampai 360. Nah, seperti ini. Ini bisa kita jalankan, ya. Kita coba dulu RGB ke HSV. Pakai image yang ini.
copy aja ini. Jadi di sini adalah HSV. RGB ke HSV. Ya, ganti aja HSV. Nah, didapatkan nilai hue-nya ada banyak, nilai saturasinya ini, kemudian nilai value-nya ini, ya. Nah, kemudian bisa juga dikonversi kembali dari HSV ke RGB. Nah, ini mudah kita lihat nilainya kalau cuma 1 pixel yang kita hitung. Nah, kalau mau dapatkan dalam satu citra, hitung saja nilai mean-nya. Sisipkan rumus mean nanti ke dalam masing-masing function ruang warna, ya, konversi dari RGB ke ruang warna yang lain, seperti itu. Itu untuk HSV. Nah, selanjutnya HSI. Kalau HSI dia bentuknya seperti ini. Berbentuk apa ini namanya? Dua kerucut. Nah, kemudian putihnya itu di atas, kiri cyan, kanan merah. Adapun nilai hanya itu berada di sini. Kemudian saturasinya itu yang ini ya, yang range-nya ini. Kemudian value-nya itu I-nya ya, I-nya dari bawah ke atas. Dari sini ke sini. Seperti itu. Nah, ini dia menggunakan konsep sudut ya 360 derajat. Nah, adapun untuk mendapatkan nilai hue-nya itu menggunakan rumus sebagai berikut. Nilai 0 jika nilai blue lebih kecil sama dengan green. Menggunakan rumus ini jika nilai blue lebih besar dari green. Ya, kemudian untuk menuju ke S-nya bisa digunakan rumus ini. Untuk nilai I-nya seperti ini. Ya. Adapun untuk dari HSI ke RGB itu menggunakan rumus ini. Ya, sama aja penggunaannya, tinggal kalian copy aja nama functionnya. Gitu, HSI ke RGB. Nah, ini untuk 1 pixel. Jadi kalau kalian mau kelola satu citra, nanti nilai ininya lah yang akan menjadi nilai fitur, ya, nilai fitur hue, nilai fitur saturasi, dan nilai fitur I-nya. Nah, kemudian HSL itu dia bentuknya seperti ini, seperti prisma ya, prisma segi 6. Kemudian untuk komposisi warnanya, bisa kita lihat ada hijau, kuning, magenta, merah, putih, dan hitam. Untuk hue-nya itu dia berada di bawah. Sementara saturasinya itu gradasi dari sini ke titik warna aslinya. Kemudian untuk L-nya itu dari atas ya, dari hitam ataupun dari putih, dari hitam menuju ke putih untuk L-nya. Luminance-nya. Atau bisa juga disebut dengan lightness. Nah, kemudian rumusnya tuh RGB ke HSL itu menggunakan rumus Chemin-Chemex ya. Chemin itu didapatkan dari nilai minimum antara red, green, blue. Chemex itu didapatkan dari nilai maksimum antara red, green, blue. Nah, setelah didapatkan ini variabel bantu Chemin-Chemax-nya, maka sudah bisa kita hitung nilai hue, saturasi, dan nilai lightness-nya atau luminance-nya menggunakan rumus masing-masing. Kalau ini ada saturasi ada 3 pengkondisian, nilai hue ada 1, 2, 3, 4 pengkondisian. Jadi RGB ke HSL 3 parameter, 3 parameter. HSL ke RGB. Nah, kemudian ada juga ruang warna C-Lab ya.
dinamakan seperti itu sesuai dengan nama diagram kromasitasnya ya, yang ini. Ini namanya ruang warna CILAB. Commission International de l'Éclairage. Ya, itu seperti bahasa apa ya yang ada D-nya. Bahasa Perancis mungkin atau bahasa apa. Adapun diagram dari ruang warnanya bisa kita lihat seperti ini. Ya, sangat berbeda dari ruang warna RGB. Hanya berbentuk dua dimensi, x-aksis dengan y-aksis. Adapun untuk mendapatkan nilai CILAB-nya itu diawali dengan nilai x, y, z dulu, variabel bantu x, y, z. Nanti dari x, y, z ini kita masukkan ke dalam variabel LAB-nya. Nah, sebagai berikut. Jadi RGB ke LAB, atau kita gunakan function RGB ke lab. Jadi ada 3 nilai fitur warnanya LAB. Kemudian dikonversi kembali dari LAB ke RGB. Ya, seperti itu ya untuk mendapatkan nilai fitur masing-masing ruang warna. Nah, selanjutnya bisa kita dapatkan statistika dari masing-masing ruang warna ya. Bisa kita hitung reratanya, deviasi standarnya, skewness-nya dan kurtosisnya. Maka inilah nanti yang akan menjadi fiturnya ya. Ada 4, ada fitur rata, deviasi standar, skewness dan kurtosis. Nah, kemudian statistika warna dari 4 fitur ini bisa kita terapkan, itu sudah diteliti oleh Kadir dan kawan-kawan, itu mereka menggunakan statistika warna ini untuk identifikasi tanaman hias. Ya, sebagaimana kita ketahui, tanaman hias bisa kita bedakan berdasarkan warnanya. Ya. Nah, adapun untuk mendapatkan nilai rata, itu kita gunakan rumus ini. 1 dibagi jumlah baris dan jumlah kolom, kemudian masing-masing posisi pikselnya itu, nilai pikselnya itu dijumlahkan dulu. Jadi nilai piksel 1 sampai nilai piksel akhir dijumlahkan, lalu dibagi berapa jumlah baris dan jumlah kolomnya. Nah, itu mendapatkan untuk raratanya atau meannya. Jadi yang ruang warna tadi yang kita pelajari ada CMY, CMYK, kemudian apalagi YIKI, kemudian HSI, HSV, HSL, dan LAB, itu bisa kita dapatkan raratanya menggunakan rumus ini. Nah, kemudian begitu juga dengan skewness ya, ini skewness Kak? Bukan, ini variance. Tapi untuk mendapatkan skewness itu kita butuh rumus variance terlebih dahulu. Nah, untuk rumus variance, rumusnya adalah akar dari jumlah nilai piksel dikurangi nilai rata tadi, itu masing-masing nilai pikselnya dikurangi dengan nilai rata, lalu dipangkat 2-kan, kemudian dijumlahkan, lalu dibagi total jumlah baris dan jumlah kolomnya. Seperti itu untuk variance. Nah, kemudian untuk skewness, rumusnya ini. Cara bacanya, nilai piksel dikurangi nilai rata, lalu dipangkat 3-kan, kemudian dijumlahkan semuanya, lalu dibagi, ini ada variance ya, variance dipangkat 3-kan, dikalikan dengan berapa jumlah baris dan jumlah kolom dari citra tersebut. Maka itulah skewness-nya. Nah, skewness ini menggambarkan kecondongan distribusi data ya. Jadi, apakah data tersebut simetris atau tidak. Nah, distribusi dikatakan condong ke kiri apabila memiliki nilai skewness berupa bilangan negatif. Nah, kalau condong ke kanan, skewness-nya positif. Kalau skewness-nya 0, berarti distribusi datanya simetris. Artinya nilai piksel yang ada dalam citra tersebut imbang ya, berimbang. Seperti itu. Nah, kemudian nilai fitur kurtosisnya itu menunjukkan sebaran data yang bersifat meruncing atau menumpul. Rumusnya nilai piksel dikurangi rata dipangkat 4, kemudian dijumlahkan semuanya, lalu dibagi varians pangkat 4 dikali total jumlah baris dan jumlah kolom dikurangi 3. Maka itulah nilai kurtosisnya.
Ya, jadi dikatakan distribusi sebaran datanya itu standar apabila nilai kurtosis yang didapatkan itu bernilai 0. Ya, jika nilai yang didapatkan itu bernilai positif, mengindikasikan distribusi warnanya itu bersifat lancip. Ya, seperti ini. Ya, sebaran warnanya seperti ini. Kemudian nilai negatif apabila distribusi ya negatif berarti minus ya, menyatakan distribusi warnanya yang datar. Ya, artinya tidak terlalu jauh antara nilai piksel yang satu dengan nilai piksel yang lain. Kalau kurtosis sama dengan 0 seperti ini. Kalau lebih dari 0 atau positif berarti ada yang agak jauh sebaran datanya. Seperti itu. Nah, adapun statistika warnanya bisa kita gunakan function ini statwarna.m. Itu cara menjalankannya nanti kita baca dulu citranya, kemudian jalankan function stat warna ini. Nah, kemudian mula-mula kita dapatkan dulu nilai RGB-nya, nilai size-nya ya, size-nya. Adapun nilai RGB-nya dari sini pembacaan citranya. Adapun size-nya, ukurannya itu kita simpan ke dalam variabel bantu M, N, dan D. M ini menyatakan jumlah baris, N jumlah kolom, dan D itu dimensinya. Nah, ini nih yang kalau kita lihat di MATLAB, ya ini kalau ada kali 3, berarti dia masih berupa citra RGB. Ya. Kalau tidak ada ini, berarti dia bukan citra RGB atau bukan citra berwarna. Makanya ada penyeleksian. Jika D tidak sama dengan 3, artinya tidak ada angka 3 di sini, maka akan tampil keterangan citra harus berupa citra berwarna. Ya, jadi function ini bisa kita gunakan khusus untuk citra RGB. Tidak bisa untuk citra grayscale, apalagi yang biner. Nah, setelah lolos dari penyeleksian ini, maka masuk ke perhitungan warna rata-rata RGB. Ya, kita pakai variabel bantu dulu, zoom R, zoom G, dan zoom B. Kemudian zoom pixelnya ini didapatkan dari sini, M kali N. Jumlah baris kali jumlah kolom. Kemudian disimpan dalam variabel zoom pixel. Kemudian untuk semua baris dan semua kolom, kita tambahkan masing-masing nilai R-nya ya. Nah, makanya kenapa di sini zoom R ditambah RGB dalam kurung semua baris, semua kolom di dimensi 1. Jadi dia cuma mengambil nilai red aja. Begitu juga dengan nilai green pada dimensi 2, nilai blue pada dimensi 3. Ya, sehingga didapatkan semua nilai jumlah rednya disimpan di dalam zoom R, begitu juga green dan blue. Nah, adapun reratanya ini bisa kita gunakan rumus ini. Ya, sederhana ya. Jumlah total dari nilai red dibagi dengan jumlah pixel, jumlah baris dikali jumlah kolom. Nah, ini stat warna ini bisa kalian gunakan untuk HSV juga ya. Ya, tinggal kalian ganti saja nanti di sini variabel-variabel yang digunakan. Yang tadinya RGB jadi HSV atau juga bisa jadi HSI atau HSL ya. Kalau kalian sudah dapatkan nilai masing-masing hue, saturation, dan value, intensitas, dan lightness-nya. Begitu juga dengan green dan blue. Nah, ini MEAN ya, fitur rata. Kemudian fitur deviasi standar, skewness, dan kurtosis ini saling terkait satu sama lain. Ya, jadi kita definisikan dulu, inisialisasikan dulu masing-masing variabel bantu untuk deviasi, skewness, dan kurtosis. Nah, kemudian silahkan hitung nilai fitur deviasinya untuk masing-masing red, green, blue. Untuk red, ambil nilai rednya ya dari dimensi 1, lalu dikurangi dengan mean R-nya, lalu nilai pixel red dikurang nilai rata, hasilnya itu dipangkat 2 kan. Nah, kemudian nanti dijumlahkan dengan nilai deviasi red sebelumnya. Begitu juga dengan green, begitu juga dengan blue. Nah, untuk skewness itu yang berbeda itu di sini di pangkatnya. Kalau skewness dia pangkat 3, kalau kurtosis dia pangkat 4. Nah, itu baru di penjumlahannya ya. Nah, kemudian kita masuk ke rumus yang sebenarnya. Untuk deviasi standar, itu pakai akar tadi tuh rumusnya, maka pakai function SQRT.
Lalu total jumlah deviasi standar untuk nilai rate-nya dibagi dengan jumlah pixel, yaitu total jumlah baris kali kolom. Itu untuk deviasi standar dari red dan blue. Nah, untuk QNIS itu rumusnya sesuai dengan di materi sebelumnya, itu penjumlahan nilai QNIS untuk nilai red dibagi dengan jumlah pixel dikali deviasi standar untuk red-nya dipangkat 3. Ini dulu dipangkat 3, baru dikali jumlah pixelnya. Setelah didapatkan ini baru dibagi antara nilai skew yang di atas dan yang ini. Begitu juga dengan kurtosis. Kalau kurtosis, deviasi rate-nya dipangkat 4 dulu, baru dikali jumlah pixel, lalu dikurangi 3, nanti hasilnya ini baru bisa dibagi. Nah, sehingga untuk outputnya nanti, sehingga untuk outputnya nanti bisa kita gunakan variabel bantu ya dengan nama stat.meanR ya, sesuai dengan yang ini ya, sesuai dengan parameter outputnya yaitu stat. Ini parameter inputnya, outputnya stat, sehingga untuk outputnya kita panggil dengan stat, parameter stat.meanR untuk menampilkan dari hasil meanR-nya tadi. Begitu juga green dan blue. Begitu juga dengan deviasi standarnya, skewness-nya dan kurtosisnya. Nah, sehingga bisa kita jalankan, tinggal kita copy aja ini ya. Jangan lupa ganti posisi drive, di drive mana kalian simpan citra berwarnanya ya. Nah, ini tadi kita tidak pakai titik koma di akhirnya supaya dia bisa tampil di sini jawabannya. Nah, sehingga didapatkan nilai meanR untuk citra lapangan.tif itu sekian, 124,1866. Green-nya, blue-nya, kemudian deviasinya. Maka inilah yang disebut dengan nilai fitur dari citra lapangan.tif. Ada nilai fitur meanR-nya, mean green-nya, mean blue-nya. Banyak ya fiturnya. Ada 1, 2, 3, 4, 12 fitur. Nah, kemudian kita coba pada citra yang lain untuk membuktikan bahwa fitur ini bisa digunakan untuk membedakan citra berwarna yang satu dengan citra berwarna yang lain. Nah, di sini dia meanR-nya 114, kalau ini dia 124. Green-nya 116, ini sama. 117, 115. Deviasinya berbeda jauh ya. Kalau di atas tadi 61, di sini dia 79. Kisaran 60-an. Ini dia kisaran 79 sampai 88. Skewness-nya 0,3 sampai 0,4. Ini 0,8 sampai 1,1. Kurtosisnya ini dia negatif. Kalau ini kurtosisnya juga negatif, tapi dia negatif 1. Nah, jadi dari nilai fitur yang berbeda ini itu bisa kita jadikan landasan bahwa citra berwarna tersebut bisa dibedakan menggunakan fitur warna seperti itu. Nah, sampai di situ materi kita. Untuk menutup materi hari ini, Ibu kasih contoh ada aplikasi ya. Bukan ini. Mana nih tadi? Oh, ini. Ya, jadi ini ada contoh aplikasi deteksi warna khusus untuk warna hue ya. Ini bisa kalian dapatkan di pemrogramanmatlab.com. Nah, di sini webnya ini Masya Allah ya, sangat berguna bagi kalian yang mau mempelajari lebih dalam penelitian atau riset-riset tentang pengenalan pola, khususnya pengenalan citra. Ya, ini silahkan pelajari di dalam web ini. Itu di sini bisa kita copy ya listingnya sesuai dengan yang dijelaskan di dalam web tersebut. Ibu buka saja. Nah, ini. Nah, jadi di sini siapa Bapak Adi Pamungkas ini, dia bisa membuat aplikasi yang bisa membedakan warna
stabilo antara stabilo yang satu dengan stabilo yang lain, sekaligus dia bisa memberikan label terhadap masing-masing objek di dalam satu frame citra ini. Ya, jadi caranya baca dulu citra RGB yang kita mau proses, kemudian tampilkan terlebih dahulu citranya. Nah, kemudian kita konversi. Nah, di sini konversi RGB menjadi HSV, hue saturation value. Nah, pakai ini RGB to HSV ini toolbox ya, toolboxnya MATLAB. Jadi kalau yang tadi Ibu kasih itu secara manual istilahnya, tools manual yang kita gunakan, yang kita bikin. Kalau ini dia pakai bawaan dari MATLAB. RGB to HSV dalam kurung citra yang kita mau konversi, ya, citra RGB yang kita mau konversi ke HSV. Kemudian tampilkan citra HSV-nya. Maka inilah citra dalam ruang warna HSV. Ya, bisa dibedakan ya antara RGB dan HSV, tampilannya seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan fitur dari masing-masing hue, saturasi, dan value-nya bisa kita gunakan seperti ini. Jadi HSV dalam kurung semua baris, semua kolom, ambil dimensi satunya, yaitu nilai hue-nya. Simpan ke dalam variabel H. Begitu juga dengan saturasi, ambil dimensi 2-nya untuk mendapatkan nilai saturasinya, dan ambil dimensi 3-nya untuk mendapatkan nilai value-nya. Kemudian tampilkan masing-masing citra dari H, S, dan V secara terpisah. Ya, ditampilkan ya. Figur yang pertama itu menampilkan hue, figur kedua menampilkan saturasi, dan figur ketiga menampilkan citra dalam penampakan value. Nah, ini penampakan hue-nya, ini saturasi, dan ini value. Nah, selanjutnya dari ekstrak HSV-nya itu bisa kita berikan dulu semacam pre-processing ya, prapengolahan, yaitu kita ambil kita deteksi tepinya menggunakan function thresholding ya. Thresholding terhadap komponen saturasi ya, sehingga diperoleh citra biner yang hasil segmentasinya dari hasil segmentasinya. Nah, untuk mendapatkan citra biner kita konversi dulu ya, IM to BW khusus untuk saturasi, citra saturasinya, koma berapa level yang Anda mau inginkan untuk konversi binernya. Simpan ke dalam variabel BW, lalu tampilkan. Maka inilah hasil segmentasi khusus untuk citra saturasinya, ya. Yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini, citra biner. Ya, tadinya dia saturasi seperti ini menjadi citra biner seperti ini. Nah, kemudian ditambah lagi preprocessing untuk operasi morfologi. Nah, morfologi ini dipelajari pada semester lalu ya, pengolahan citra digital. Kita mau Kita mau hilangkan lubang-lubang yang ada di objek citra, kemudian diberikan opening. Opening artinya kita mau berikan dia sisi-sisi tepi yang lebih halus dari sebelumnya. Nah, kemudian perintahnya itu untuk mengisi lubang-lubang, efek lubang yang ada di citra sebelumnya, itu kita pakai perintah imfill. Kemudian menggunakan dua parameter, yaitu citra biner, kemudian apa yang kita mau fill, yaitu holes-nya, lubangnya. Ya. Nah, kemudian untuk operasi opening, itu bisa kita gunakan BW area open, ini toolbox ya, masih toolbox, bawaannya MATLAB. BW area open, dalam kurung citra binernya, kemudian berapa nilai opening yang kalian inginkan, misalnya 1000. Kemudian simpan ke dalam variabel BW. Kemudian dilanjutkan lagi untuk bentuk ya, bentuk dari yang kalian mau yang kalian mau ekstrak atau yang kalian mau ambil begitu ya. Jadi perintahnya itu toolboxnya strel ya, kemudian dalam kurung bentuk apa yang kalian mau ambil dari objek tersebut, bentuk apanya aja, yaitu square atau berbentuk persegi dengan ukuran 12. Kemudian simpan ke dalam variabel str. Nah, kemudian im open ya, im open untuk memisahkan ya antara hasil yang kita dapatkan tadi di sini dengan yang kita dapatkan di square.
yaitu binar dengan str. Nah, kemudian tampilkan hasil citra binar yang terakhir. Nah, jadi setelah diberikan operasi filling holes dan opening, maka yang tadinya seperti ini, ya masih banyak noise-nya, jadinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian menampilkan citra RGB hasil segmentasi. Nah, ini hasil segmentasi meskipun tampilannya masih dalam bentuk binar, itu bisa kita kembalikan menjadi RGB. Nah, itu gunanya tadi yang konversi kembali ya, yang transpose dari CMY ke RGB atau dari HSV ke RGB dan seterusnya. Itu kita perlu balik kembali supaya mendapatkan hasil seperti ini. Nah, jadi listingnya red itu diambil dari I itu yang tadi di atas ya, image yang ini ya, citra asli. Nah, kemudian dimensi satunya kita ambil untuk nilai red, begitu juga green dan blue. Nah, kemudian untuk hasil pengurangan atau selisih atau konversi dari sini menuju ke sini itu seperti ini rumusnya. Red dalam kurung negasi dari BW. Kemudian diberikan nilai 0. Green dalam kurung negasi BW, begitu juga dengan blue. Kemudian sehingga untuk nilai RGB terakhir itu kita berikan perintah cat dalam kurung 3, RG dan B. Kemudian tampilkan. Nah, sehingga hasil akhirnya nanti itu seperti ini. Ya, yang tadinya citra aslinya itu begini. Setelah disegmentasi dan morfologi hasilnya seperti ini. Nah, sehingga dari penampakan seperti ini, maka sudah bisa kita berikan label terhadap masing-masing warnanya. Ini label warna biru, label hijau, label pink, orange, apa ini? Jingga ya? Saya tidak tahu bedakan ini. Kemudian orange, kemudian kuning. Ya, sebentar kita lihat warna apa ini ya. Ya, jadi ini masing-masing warna kita mau berikan label ya. Ya, dengan perintah L,num sama dengan BW label. Pakai toolbox lagi, BW label. Ya, toolbox dari MATLAB. BW label dalam kurung citra binar, citra BW yang kita mau berikan label. Kemudian disimpan dalam variabel bantu yaitu L dan num. Ini nanti kita berikan label 1, label 2, 3, 4, 5, 6. Nah, adapun untuk pemberian label sekaligus perhitungan rata-rata nilai hue pada masing-masing objek yang kita mau labeli menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, tadi sudah sampai di sini ya. Nah, kemudian find, cari BW2 tidak sama dengan 1. BW2 itu yang ini. Cari yang tidak sama dengan 1, itu disimpan dalam variabel A dan B. Kemudian kita inisialisasi dulu nilai hue, mula-mula nilainya 0. Nah, kemudian untuk semua baris, ya, kemudian untuk mendapatkan nilai hue-nya, hue sebelumnya ditambah dengan nilai hue yang sekarang. Nilai hue yang sekarang itu didapatkan dari H, parameter A, dan parameter B dari sini. Ya. Kemudian dijumlahkan seterusnya, maka itulah nilai hue. Lalu nilai hue yang terakhir, hue dibagi jumlah dari nilai A. Ini. Ya. Nah, kemudian untuk pemberian label itu adanya di sini, di penyeleksian yang ini. Jika hue, nilai hue yang didapatkan di sini lebih kecil dari 11 bagi 255, ini dibagi ya, 11 bagi 255, maka itu dideteksi sebagai merah. Diberikan label merah. Jadi variabel labelnya itu adalah warna, kemudian keterangannya adalah merah. Kemudian jika nilai hue lebih kecil dari 32/255, itu kita beri label jingga. Kemudian kuning untuk 54/255, hijau 116/255, cyan, biru, ungu, magenta. Oh, ungu tadi ini. Betul, yang mana ungu dia bilang? Ini kah atau ini? Ungu, lalu magenta, kemudian merah muda. Oh, magenta ya. Nah, kemudian yang terakhir merah.
Nah, kemudian selain dari ini, ya. Nah, kemudian akan diberikan semacam boundary ya, boundary itu untuk ini pelabelannya. Jadi nanti masing-masing objek ini akan ada nanti labelnya disertai dengan nilai hue dan keterangan warnanya apa. Seperti itu. Kemudian ya, dengan listing sebagai berikut ya. Nah, ini tinggal kalian copy aja ya. Copy dari atas, listing dari atas sampai bawah. Kemudian kalian jalankan. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Label 4, label 5, label 6 dan seterusnya. Kita jalankan di MATLAB. Ini ya. Tadi Ibu simpan di sini, deteksi warna hijau. Nah, silakan copy ke dalam jendela editor ya. Kemudian jangan lupa di bagian sini IMRIT-nya silakan sisipkan citra berwarna ya yang kalian ingin jalankan listing tersebut. Nah, dari awal hingga akhir, kemudian kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Ada 12 figur yang dihasilkan. Ya. Nah, ini saya langsung saja yang terakhir ya, hasil akhirnya. Ini. Jadi ini hasil segmentasinya. Nah, ini citra asli, ya, citra aslinya. Kemudian dikonversi ke HSV, jadinya seperti ini. Kemudian kita berikan perintah morfologi, ya, IM fill dan opening. Ini. Kemudian didapatkan hasil segmentasi warnanya, jadinya seperti ini. Ya, jadi tetap didapatkan objeknya yang terganti adalah latarnya. Nah, seperti ini. Kemudian masing-masing warna itu akan diberikan label. Jadi yang ini diberikan label warna merah, kemudian ini biru, ini hijau, dan ini merah ya. Ya, merah juga, merah. Nah, seperti itu. Jadi aplikasi ini mampu mendeteksi warna yang ada di dalam objek citra tersebut. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu contoh ya yang bisa kalian gunakan untuk mendeteksi warna dari sebuah citra. Nah, kemudian ada juga contoh yang lain, ini berasal dari aplikasi anak bimbingannya Ibu ya, namanya Erika Rizky Melani, angkatan 2018. Ini alhamdulillah kami sudah ajukan sebagai untuk mendapatkan hak ciptanya ya. Kenapa? Karena si Erika ini sudah berhasil membuat aplikasi deteksi kematangan buah labu siam berbasis mobile. Ya, bisa diterapkan di Android kalian masing-masing ya, atau si user yang akan menggunakan aplikasinya nanti. Jadi kami beri nama Adembul, aplikasi identifikasi kematangan buah labu siam. Jadi dia bisa mendeteksi buah labu siam tua dan muda ya, dua itu. Nah, kemudian di dalamnya ini sederhana, aplikasinya sederhana, tapi insya Allah dapat memberikan manfaat ya kepada masyarakat. Itu di dalamnya cuma ada 2 tombol, identifikasi dan petunjuk. Ya, kemudian di dalam halaman identifikasinya itu, saya kasih yang tampak besar aja ya. Ini. Ya, di dalam halaman identifikasinya itu seperti ini aja. Jadi sebenarnya sih tidak pure ya, tidak pure berbasis mobile karena dia memanggil listing yang dia gunakan, dia pakai menggunakan Python itu berbasis web seperti ini. Jadi di dalam mobilenya itu ada juga webnya seperti itu. Tidak masalah ya, yang penting sudah bisa memberikan output sesuai dengan yang kita inputkan. Nah, jadi di sini ada tombol choose file, silakan pilih image yang kita mau identifikasi.
Nah, kemudian pilih melalui file atau kamera secara langsung. Kemudian setelah dipilih, maka tekan tombol identifikasi, maka akan tampil keterangan output hasil identifikasi citra yang kita input tadi adalah labu siam muda. Nah, seperti itu. Sederhana ya, tapi insya Allah bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya, jadi seperti ini contoh penerapan pengenalan pola khususnya pengolahan citra, ya pengenalan citra yang bisa kalian terapkan dalam penelitian tugas akhir kalian. Ya, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di sini cara menjalankan aplikasinya ya. Nah, ini dia pilih, kemudian tekan tombol identifikasi, akan menghasilkan output ya. Nah, di sini video ini agak berbeda dengan yang ini karena di sini belum dilakukan editing untuk menampilkan file yang telah dipilih tadinya. Ya, setelah dilakukan serangkaian editing, alhamdulillah berhasil ditampilkan ya citra yang dipilih tadi disertai dengan hasil identifikasinya. Ya, sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Ji? Ya, terima kasih ya atas kesempatannya 30 orang ini. Semoga bermanfaat. Adapun tugasnya nanti Ibu sampaikan di grup WhatsApp-nya ya, bagaimana tugas untuk materi ekstraksi fitur warna ini. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri kelas hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.